Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Luluwatu Nayiroh Eskom IM Ikom selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Pratiwi. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan kata lain, mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Untuk memahami lebih dalam, Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyebutkan bahwa kesehatan mental itu mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Hal-hal ini tuh bisa membantu manusia untuk berpikir, bertindak, serta menghadapi stres dan bisa membuat keputusan yang tepat. Sebaliknya, seseorang dengan kondisi mental yang buruk akan sulit mengendalikan emosi, stres, serta tidak dapat berpikir, bertindak, dan membuat keputusan yang tepat. Bahkan seseorang dengan mental yang buruk pun cenderung memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau kerap menarik diri dari kehidupan sosialnya. Meski demikian, CDC menegaskan bahwa kesehatan mental yang buruk dan gangguan mental itu bukanlah sesuatu hal yang sama. Seseorang dapat mengalami kondisi mental yang buruk, tetapi belum tentu didiagnosis dengan jenis gangguan mental tertentu. Sebaliknya, orang yang didiagnosis memiliki mental illness pun dapat mengalami periode mental, fisik, sosial, dan yang baik. Mengapa kesehatan mental itu penting? Kesehatan mental adalah komponen yang penting dalam setiap jenjang kehidupan manusia, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Bahkan seringkali disebutkan bahwa kondisi mental pada masa kanak-kanak itu dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan seseorang hingga dewasa nantinya. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memiliki mental yang sehat sedari kecil. Dengan memiliki mental yang sehat, seseorang dapat merasakan berbagai manfaat dalam menjalani kehidupannya, seperti lebih mampu mengatasi stres dan tekanan hidup, sehat secara fisik atau jasmani, dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, dapat berkontribusi di masyarakat secara langsung, bekerja secara produktif, dan sadar atas potensi yang dimiliki. Tak hanya itu, kesehatan mental dan fisik pun sangat berkaitan. Seseorang yang memiliki gangguan mental, terutama depresi, dapat meningkatkan risiko berbagai masalah fisik pada masa mendatang. Contohnya seperti stroke, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Sebaliknya, kondisi fisik yang kronis pun dapat meningkatkan risiko gangguan mental pada seseorang. Oleh karena itu, menjaga mental dan fisik yang sehat sangat penting dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit yang tentunya akan mengganggu kehidupan. Apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan mental? Kesehatan mental seseorang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini tergantung pada banyak faktor yang ditemui atau dialami selama menjalani kehidupannya. Umumnya, perubahan mental ini terjadi ketika dihadapi dengan tuntutan atau beban yang melebihi sumber daya dan kemampuan. Contohnya, seperti bekerja secara lembur atau berjam-jam, merawat kerabat yang sakit, atau mengalami masalah keuangan seperti misalkan terlilit pinjol ataupun kemiskinan. Pada kondisi ini, mental bisa memburuk dan menjadi rentan stres. Namun tak hanya itu, hal-hal lainnya pun dapat menyebabkan mental terganggu. Nah, kondisi yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental seseorang itu bisa didapatkan melalui yang pertama ada faktor biologis, seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi. Yang kedua, pengalaman hidup yang pahit, seperti
trauma, kekerasan, atau pelecehan. Yang ketiga, riwayat keluarga dengan masalah gangguan mental. Yang keempat, gaya hidup seperti pola makan yang buruk, aktivitas fisik yang kurang, mengonsumsi alkohol berlebihan, atau menggunakan narkoba. Meski dapat berubah menjadi buruk, kondisi mental dapat diperbaiki. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meditasi, teknik relaksasi, menjalani terapi, dan pengobatan tertentu, terutama jika dengan mental illness. Bagaimana cara menghadapi kesehatan mental? Seperti yang disebutkan sebelumnya, menjaga mental yang sehat sangat penting untuk dilakukan oleh siapapun. Dengan menjaga kesehatan mental, dapat menjalani dan menikmati kehidupan sehari-hari serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Cara-cara menjaga kesehatan mental dapat dilakukan dengan yang pertama, kita bisa curhat atau berbicara tentang perasaan kita kepada orang terdekat atau orang yang dipercaya. Nah, hal itu dapat membantu kita merasa didukung dan tidak sendirian. Yang kedua, tetap aktif seperti rajin olahraga agar dapat meningkatkan suasana hati. Yang ketiga, terapkan pola makan sehat guna menjaga fungsi otak dan organ lainnya di tubuh yang baik untuk mental. Yang keempat, hindari alkohol, merokok, dan narkoba yang dapat mempengaruhi mental dan merusak organ tubuh. Yang kelima, tidur yang cukup. Yang keenam, bersosialisasi serta menjaga hubungan baik dan tetap terhubung dengan keluarga maupun kerabat. Yang ketujuh, jangan sungkan untuk meminta bantuan bila kesulitan mengatasi atau melakukan sesuatu. Yang kedelapan, lakukan aktivitas yang disukai dan tentu saja itu sangat menyehatkan. Yang kesembilan, terima dan mensyukuri segala hal yang dimiliki. Yang ke-10, tak hanya meminta bantuan dari kerabat, penting juga bagi kita untuk membantu teman-teman yang sedang kesulitan. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif, karena berpikir negatif akan mempengaruhi mental kita. Cara-cara tersebut perlu diterapkan secara berkelanjutan agar dapat memperoleh manfaatnya dengan optimal. Namun, bila kita merasakan tanda-tanda gangguan mental seperti merasa putus asa, perubahan suasana hati yang parah, atau hingga kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain, sebaiknya kita bisa segera berkonsultasi dengan ahlinya, seperti ke psikiater atau psikolog, agar dapat membantu kita dalam mengatasi masalah mental yang dialami, sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang mohon dimaklumi. Penjahit benang di dalam peti, Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.